Halo guys, kembali lagi dengan On Studio. Hari ini kita akan membahas video-video horor yang mengerikan. Jadi yang takut langsung skip aja dari video ini. Mendadak kaya setelah menemukan emas di sungai desa Hirubaja, Osim langsung menikahi Laras dan hidup sejahtera sebagai tuan tanah. Kehidupan berjalan begitu tenang tanpa ada permasalahan apapun. Osim merasa sangat bahagia hingga senantiasa bersyukur yang tak terhingga. Hingga kemudian saat anak pertamanya lahir, guncangan hebat menerpa keluarga bahagia itu. Konon, orang pintar meyakini jika anak itu dirasuki arwah haus darah yang datang meneror setiap malam. Tanya keluarga Kosim, warga satu kampung ikutan jadi korban. Akankah teror bayi penghisap darah berhasil dihentikan? Berikut ceritanya. Semua bermula tepat setelah Kosim menikahi Laras dan tinggal di rumah Mega tepi ladang. Laras yang hamil besar melangkah perlahan mengikuti suaminya untuk masuk ke dalam rumah. Kosim menegaskan jika kehidupan mereka kini akan terus makmur dan sejahtera. Kini mereka terbebas dari nestapa dan tak akan dipandang rendah orang lain lagi. Malam harinya berbekal lentera dan cangkul, Dorman mencangkul kuburan leluhur yang terkenal keramat di desanya. Ia mendapatkan peta kuno itu dari seorang dukun ilmu hitam yang tidak diragukan lagi kesaktiannya. Langit yang mendung mulai bergemuruh disertai petir yang menyambar kapan saja. Dorman pun panik karena misinya belum tuntas meski sudah mencari sekian lamanya. Berjalan sendirian di hutan membuat pria itu linglung tak tahu arah. Tak sengaja kaki Dorman menginjak gundukan tanah di mana batu nisan tertancap tepat di depan mata. Alang-alang yang menghalangi pandangan disingkapnya perlahan. Dari nisan itu tertulis makam nenek buyut Dorman bernama Albert Domini. Leluhur Dorman itu terkenal sebagai penguasa kejam dari bangsa Portugis. Dorman langsung menggali kubur itu dan membawa tengkoraknya untuk dijadikan pusaka persembahan iblis. Di rumah, Dorman mempraktekkan ilmu sihir dengan menggunakan darah ayam sebagai media. Darah itu dikucurkan ke atas tengkorak leluhur dan sisanya dimasukkan ke dalam gerabah dengan tutup kain jari. Setelah merapalkan mantra, dari dalam gerabah itu muncul lembaran uang kertas yang tak terhingga. Dorman kegirangan menggenggam ratusan uang lembaran itu. Sayangnya, semua hanya bersifat sementara. Uang di tangannya pun berubah menjadi dedaunan kering yang berlumuran darah. Suara kakek Portugis terdengar menggema di telinga Dorman. Sang leluhur meminta tumbal nyawa jika Dorman memang haus kekayaan. Tanpa pikir panjang, pria muda itu langsung menyanggupi permintaan setan dan memulai misi baru untuk mencarikan tumbal. Dan film pun dimulai. Keesokan paginya, warga digegerkan dengan pengumuman akan adanya gerhana bulan nanti malam. Mereka berkeliling menyiarkan kabar yang diteruskan warga dari mulut ke mulut. Pak Kades mengimbau agar ibu dan anak-anak tetap tinggal di dalam rumah saat terjadi gerhana agar tidak diculik setan. Di waktu yang sama, Laras yang hamil tua pergi ke rumah Mati untuk membeli ramuan jamu tradisional. Mati sampai cemas melihat Laras berjalan kaki jauh menuju ke rumahnya. Ia memijat kaki ibu hamil itu, sementara pembantu Mati yang bernama Heti menyodorkan pesanan Laras. Istri Kosim sangat berbahagia tak sabar menunggu anak pertama mereka lahir. Terlebih, Kosim sudah menantikan untuk meminang bayi anak laki-laki. Mati justru berkata jika dari bentuk perutnya anak Laras nanti kemungkinan berjenis kelamin laki-laki. Setelah memberikan sejumlah uang, Laras pamit pulang. Di tempat lain, Kosim sedang menagih hutang pada para debitur yang gagal bayar. Ia memaksa pria itu untuk menyerahkan tanahnya karena bunga pinjaman tak mungkin bisa dilunasi lagi. Dengan cara kasar, Kosim membawa anak buahnya untuk memberi pelajaran pada korbannya. Di tengah teriknya matahari, Laras memilih jalan memutar agar tak kepanasan di jalan. Ia menyusuri tengah hutan yang rimbun dan penuh semak belukar. Tak disangka, Laras justru berpapasan dengan anjing liar hitam yang langsung mengejarnya. Meski sedang puting besar, Laras berlari kencang menyelamatkan diri dari ancaman anjing itu. Ia sampai membuang jamu yang baru dibeli dari tempat Mati. Malam harinya, Laras masih berlari hingga kakinya tersandung dan jatuh terjungkal. Anjing hitam yang mengejar kini berubah menjadi sosok Dorman yang meniupkan asap rokok tepat di wajah Laras. Sontak, wanita itu tak sadarkan diri hingga tak tahu apa yang terjadi. Saat terbangun, Laras tertidur di pusara orang Portugis dengan tanah yang bergemuruh dan longsor ke liang lahat. Laras berteriak minta tolong namun tak ada warga yang mendengar. Wanita hamil itu terjebak di dalam lubang tanah hingga beberapa jam tak bisa keluar. Setelah mengetahui istri tercinta belum pulang juga, Kosim membawa warga satu desa untuk mencari di mana keberadaan Laras.
beramai-ramai pergi menyusuri area persawahan, meski tahu malam itu akan terjadi gerhana bulan. Dengan membawa kentongan bertanda bahaya, semua warga berbondong-bondong keluar dari rumah masing-masing untuk menyelamatkan Laras. Sementara itu, Laras berada di dunia gaib yang mengerikan dan berwarna merah seperti di neraka. Sosok hantu Portugis menghampiri wanita hamil itu dengan kepala botaknya dan tertawa terbahak-bahak. Laras hanya bisa menangis di bawah pohon sembari berteriak agar iblis itu tidak mendekati dirinya. Nasnya, iblis Portugis itu justru menggauli Laras yang tengah hamil besar hingga darah mengucur membasahi tanah. Samar-samar, teriakan Laras sampai juga ke telinga Kosim. Darinya suara jangkrik tak bisa mengalahkan teriakan Laras yang mengerang kesakitan. Kosim berlari menuju ke tengah hutan bersama para warga yang sigap membela. Saat ditemukan, Laras sudah terkapar tak berdaya dan terus merengek kesakitan. Mati bersama para warga membantu menyelamatkan Laras dan tubuhnya ditopang pulang. Kosim terperangah melihat batu nisan berada di hadapannya. Ia tak sempat membaca nisan siapa yang dimakamkan sendirian di dalam hutan. Kosim langsung lari menenangkan istri yang ketiban sial di masa hamil tua. Dengan sabar, Mati mengurut pinggang Laras yang bergeser karena terjatuh cukup kencang. Laras terus menangis mengkhawatirkan nasib si jaban bayi dalam kandungan. Di ruang tamu, Kosim masih bersama anak buahnya untuk berjaga-jaga. Ia menegaskan agar kesialan yang menimpa Laras malam itu tidak dibicarakan dan disebarluaskan. Kosim tak mau ada rumor buruk yang menurunkan harkat martabat keluarga. Mati menyadari jika rasa sakit yang dialami Laras bukan sekedar jatuh biasa. Dengan dupa dan kembang, Mati membacakan mantra dan kembali mengurut pinggang Laras. Suara teriakan Laras yang kesakitan pun terdengar semakin kencang hingga membuat Kosim panik melihatnya. Mati meminta Heti untuk menyiapkan air panas ke dalam baskom. Rupanya Laras sudah akan melahirkan anak pertama. Meski ikut panik, Kosim tetap sabar mendampingi istri tercinta hingga proses persalinan usai. Anehnya, bayi yang dilahirkan Laras terkurung dalam selimut daging kemerahan. Warga desa yang melakukan rudah berjalan sembari memukul kentongan mengabarkan jika sedang terjadi gerhana. Mati kembali meminta bantuan Heti untuk membawa anak itu ke belakang rumah dan ditutupi dengan kain agar wajahnya tidak belang terkena gerhana. Bayi itu diletakkan di atas meja dan ditinggal sebentar untuk memberikan air panas ke kamar Laras. Tanpa diketahui, gerhana bulan yang melintasi keranjang bayi itu berhenti bergerak dan kain penutup tersingkap. Tangan mungil si jaban bayi menunjukkan eksistensinya di dunia fana. Waktu itu, Dorman masih terus mengejar kekayaan duniawi dan bercengkrama dengan arwah leluhur. Ia menagih janji leluhur yang bisa memberikan kemuliaan di kehidupan seterusnya. Heti yang berjalan kembali ke dapur sangat panik melihat anak Laras tak ada di kerajaan. Suara tangisan bayi terdengar lantang berada di lumbung padi. Heti mendekati suara itu dan melihat bayi ajaib berambut putih seperti kakek-kakek. Tampaknya ilmu sihir Dorman berhasil menghidupkan leluhurnya lagi ke dalam jasad seorang bayi. Heti diserang oleh bayi saat mencoba menggendongnya. Bayi itu menggigit tepat di urat leher Heti dan menyisap habis darah perawan. Karena Heti tak kunjung kembali, Kosim menyusul ke dapur dan mendapati gadis itu tergeletak tak bernyawa. Mati turut histeris melihat pembantunya terkapar bersimbah darah. Benar saja, Dorman berhasil menyerap darah menjadi uang kertas yang tak terhitung banyaknya. Uang itu terus tumbuh meski sudah diambil berapapun jumlahnya. Kosim terpaksa meminta bantuan Mati untuk menguburkan jasad Heti. Ia tak ingin ada seorang pun yang tahu keanehan si anak semata wayang. Mati pun menurut pada perintah majikan dan mengangkat tubuh Heti dinaikkan ke atas delman. Setelah mengubur jasad Heti, Kosim dan Mati kembali ke rumah sibuk mencari keberadaan anak bayinya. Samar-samar terdengar suara tangisan bayi dari semak belukar. Kosim mendekati suara itu dan melihat sang buah hati dalam kondisi normal tanpa celah. Ia berlari membawa bayinya masuk ke dalam kamar dan mengabarkan pada istri tercinta jika anak mereka berkelamin pria. Laras bertanya mau diberi nama siapa anak mereka itu. Setelah berpikir panjang, akhirnya Kosim memberi nama anak itu Hadi Nugraha. Laras tertawa riang dan berkata hendak memanggil anak itu dengan panggilan Didi. 7 tahun kemudian, Kosim Nugraha mencalonkan diri sebagai kepala desa yang baru agar bisa berkontribusi lebih pada rakyatnya. Pagelaran pentas seni pun digelar secara meriah untuk menarik perhatian warga. Kosim berusaha keras merebut kekuasaan dan mengalahkan rival terberatnya, yaitu Kang Soleh nomor 1. Untuk merayakan sunatan putra pertama, Kosim mengundang semua warga desa ke rumahnya. Soleh pun turut datang menghadiri undangan demi menjalin silaturahmi antar pesaing politik. Kosim justru berkata jika dirinya lahir dan besar di desa itu tak seperti Soleh yang hanya numpang di desa mereka. Laras sampai menghentikan pembicaraan di antara dua kubu agar perayaan hajatan keluarga berjalan lancar. Sebelum sunat, Didi diarak keliling kampung sambil dipotret untuk kenang-kenangan. Anak itu sangat menikmati pementasan debus dari seniman ahli dan profesional.
Sementara itu, Dorman masih mengintai perkembangan bayi ajaib yang kini mulai beranjak dewasa. Hanya dengan menggosok gelang hitam di lengan Dorman, sorot mata Didi langsung berubah murka. Ia menyihir para pemain debus itu menjadi lemah dan hilang ajinya. Semua orang yang memerankan kekuatan itu tunggang langgang menghadapi maut. Tangan dan lidah yang putus membuat warga ketakutan dan lari menjauhi arena pertunjukan. Anak itu tertawa cekikikan seolah iblis di dalam tubuhnya puas melihat manusia tersiksa. Setelah pentas usai, Didi dibawa masuk ke dalam rumah untuk dilakukan operasi sirkumsisi. Pak Mantri yang menyunat pun harus melakukan adegan di hadapan orang tua Didi agar bentuknya pas dan akurat. Saat pisau digoreskan ke kulup, pisau tajam itu langsung bengkok seolah kulit Didi tak mempan dilukai sajam. Kosim keheranan melihat mantrinya bingung. Tukang sunat menjelaskan jika burung Didi tak bisa disunat karena pisaunya tak bisa tembus. Seorang warga tertawa dan berkata jika burung Didi sudah mengeras. Tawa warga terdengar semakin kencang hingga membuat si kecil Rini kesal dan mencoba membungkam tawa warga. Saat azan berkumandang, Didi langsung menutupi telinga seolah akan mendengar lantunan suci itu. Anak itu berlari ketakutan meninggalkan kerumunan warga yang menertawainya. Tukang sunat menunjukkan pisau yang bengkok pada Kosim seraya berkata jika kasus Didi sangat langka dan belum pernah ada. Kemungkinan besar anak itu ada yang merasuki hingga menjadi kebal dan tahan goresan. Karakter Kosim yang memang temperamental langsung menampar tukang hitan dan menyalahkan bahwa pisaunya palsu. Ia meminta semua orang untuk bubar hingga acara hitanan pun gagal total. Mati sama cemasnya dengan tukang hitan itu dan mencoba mengingatkan Kosim. Namun keangkuhan hati Kosim tidak mau menerima keanehan sang putra tercinta. Mati mengeluhkan jika dirinya sedang membutuhkan banyak uang. Kosim memberikan segepok uang lembaran dan mengancam agar Mati tidak buka mulut terkait tragedi masa lalu putranya. Laras bergegas menghampiri Didi untuk menenangkan teriakan anak itu yang terdengar semakin kencang. Malam harinya, tukang fotografer rendah mencetak hasil jepretan di acara sunatan Didi. Beberapa kejadian aneh yang menimpa sampai membuat tukang fotografer itu terkejut sampai jatuh. Foto Didi yang dicetak terlihat berwajah tua dengan rambut penuh uban di kepala. Barang benda di ruangannya turut bergetar dan terjatuh seiring dengan listrik yang padam seketika. Pria itu bergegas mengambil deretan kertas foto belum jadi agar tidak rusak menggores lantai. Tiba-tiba ia sangat ketakutan melihat hasil jepretannya sendiri yang disusul dengan lampu kamera sekilas menyala. Pria itu menengok ke belakang yang ternyata sosok hantu kepala botak asik memotret dirinya. Seketika itu Kosim terbangun dari tidurnya dan beranjak ke kamar anaknya. Di waktu yang sama, pria tukang foto kabur dari rumahnya sendiri dengan mengendarai sepeda. Sosok tangan hantu tampak mencengkeram perutnya dan sosok Didi tampak berdiri di tengah jalan membuat tukang foto itu banting setir memasuki hutan. Ia berjalan ke jalan raya untuk kembali pulang, namun naasnya mobil truk menabrak begitu saja. Saat Kosim masuk ke kamar anaknya, ia tidak melihat Didi berbaring di ranjangnya. Ia mencari kemana perginya anak itu. Belum sempat keluar dari pintu kamar, anak itu tiba-tiba memanggil dari dalam kamarnya. Sosok Didi muncul secara misterius di atas ranjang. Kosim menutup dan menemukan jejak berdarah di kaki anaknya. Sebenarnya Kosim sudah tahu ada yang aneh dengan Didi, namun ia tetap enggan menerima kenyataan. Esok paginya, Didi sempat dibully teman sekolahnya karena tidak jadi disunat. Rini, putri Kang Soleh pun sigap membela Didi dan mengusir anak nakal yang mengganggu Didi. Si anak nakal lama tak terima diusir oleh Rini dan melempar ular ke tubuh anak itu. Rini yang ketakutan melompat ke dalam air hingga tubuhnya terseret derasnya arus sungai. Didi berlari menghampiri Rini yang hampir saja wafat diterjang bebatuan tajam. Di tempat lain, kesaktian Dorman kini semakin diakui banyak orang. Ia juga memiliki pengikut setia yang gemar cari pesugihan. Sayangnya, beberapa tempat pertapa sudah ditutup aparat desa atas mandat dari sang kepala desa. Dorman langsung murka dan berlari masuk rumah menuju ke altar pemujaan setan. Suara iblis berbahasa Portugis kembali menggema memerintahkan Dorman untuk menyerang siapapun yang menghalangi praktek sihir serta pesugihan. Leluhur Dorman itu meminta agar Didi tetap menjadi inangnya karena iblis tak bisa berbuat jahat kecuali melalui jasad manusia. Kang Soleh yang masih menjabat sebagai kepala desa saat itu kedatangan tamu pemuka agama sekaligus guru spiritualnya bernama Ustadz Yesa. Ia berkata sudah menutup tempat keramat yang sering dijadikan ajang pencarian kekayaan instan. Tak berselang lama Rini pulang ke rumah dengan kondisi badan basah kuyup. Mereka menjamu Didi dengan makan siang istimewa karena sudah menyelamatkan Rini yang terseret arus sungai. Pak Ustadz Yasa meminta Rini untuk membaca doa sebelum makan bersama. Rini pun membaca doa berbahasa Arab sementara Didi hanya terdiam mendengar kalimat itu. Ustadz Yasa mengajarkan bacaan doa pada Didi dan meminta anak itu untuk mengulang kalimat darinya. Didi terus terdiam dan berlari meninggalkan
meninggalkan rumah Rini. Didi berjalan pulang ke rumahnya melewati pasar yang ramai oleh penjual. Para penjual saat itu mendapatkan hadiah dari Kosim yang berambisi memenangkan pemilihan kepala desa mengalahkan Soleh. Saat melintasi persawahan, Didi melihat anak lain hendak memancing menggunakan alat pancing sederhana. Niat busuk setan mulai mencuat dan mengajak Didi untuk berbuat kejahatan. Didi mendorong anak itu hingga tercebur ke dalam sungai dan melarikan diri masuk ke pabrik batu bata. Ia mencari kemana Didi pergi dan berlari mengitari pabrik batu bata itu. Seketika terdengar suara tawa kakek-kakek Sugiono. Anak itu berjalan mendekati sumber suara yang ternyata anak itu berlari meminta tolong hingga tertabrak delman yang melintasi hutan. Kaki anak itu patah sampai lepas dan terbalik ke belakang. Didi pulang ke rumah untuk makan siang dan langsung bermain sepedaan di halaman. Laras sangat terkejut melihat meja makan yang porak-poranda dihancurkan Didi. Tak berselang lama Rini dan ibunya Yuni datang berkunjung untuk mengembalikan baju seragam Didi yang basah setelah menyelamatkan Rini. Di waktu yang sama, Didi mendengar bisikan yang berasal dari kandang kambing. Rini berlari ke belakang rumah untuk menemui Didi. Anehnya, sepeda anak itu sudah terjengkang dan terjadi keributan di dalam kandang kambing. Rini berjalan ke arah kandang sembari memanggil Didi, namun tiba-tiba anak itu muncul dari belakang dengan mulut membekas merah darah. Yuni saat itu mengajak Laras untuk datang ke pengajian dan membaca Al-Quran bersama. Laras mengaku tak bisa membaca huruf Arab karena tidak pernah belajar dari semenjak kecil. Yuni membujuk Laras untuk belajar bersama agar mendapat kebaikan dalam hidup. Laras pun akhirnya mau ikut ke pengajian bersama Yuni. Saat Laras siap-siap dan berganti pakaian, Rini masih bermain sepedaan bersama Didi. Kala itu, Rini belum bisa mengayuh sepeda dan didorong Didi dengan kencang menuju ke arah sumur tua. Saat sepeda Rini hendak terjebur ke dalam sumur, Didi menghentikan dengan tangannya dan berkata jika dirinya akan selalu menjaga Rini. Laras sudah siap dengan selendang dan setelan kebaya. Ia melangkah pergi bersama Yuni dan meninggalkan Rini dan Didi di rumahnya. Kosim tiba-tiba muncul dengan kalimat umpatan yang memekakan telinga. Ia terus menegaskan pada bawahannya agar cerita tentang Ahmad tidak menyebar ke mana-mana. Melihat Laras sudah berdandan rapi, Kosim duduk dengan bersungut-sungut. Ia berkata jika Ahmad anak pasek patah tulang kaki setelah ditabrak kuda milik Kosim. Kusir yang mengendalikan laju delman berkata jika kudanya tiba-tiba menggila dan kehilangan arah. Laras menawarkan diri untuk memberikan uang ganti rugi ke rumah Pak Asep sekalian menjenguk Ahmad yang patah kakinya. Mendengar hal itu, Yuni bersikeras untuk ikut menemani Laras menjenguk Ahmad. Kosim justru menolak dan berkata jika Yuni mau curi muka di hadapan warga agar suaminya Soleh menang menjadi kades lagi. Meski dilarang keras, Yuni dan Laras tetap pergi berdua menjenguk Ahmad, anaknya Pak Asep. Anak itu menangis kesakitan sembari berkata jika Didi berubah menjadi setan. Di waktu yang sama, Kosim memergoki satu kambingnya mati kehabisan darah. Malam harinya, Laras bertanya Didi tentang kondisi Ahmad yang terus berteriak memanggil nama Didi. Anak itu berbohong dan mengatakan jika dirinya tak tahu apa-apa. Laras mengadukan hal itu pada Kosim karena Ahmad terus menyebut nama Didi yang menuduh Didi berubah menjadi setan. Kosim menaikkan nada suara pertanda marah besar. Ia berkata jika Ahmad celaka karena kuda tak bisa dikendalikan bukan karena Didi ataupun setan. Ia meminta Laras untuk membela Didi, anak semata wayang mereka berdua. Aris, ajudan Kosim, datang larut malam untuk membicarakan strategi politik. Ia mengabarkan jika Dusun Kaler dan Kulon menyatakan bersedia mendukung Kosim, namun Dusun Wetan masih condong ke Kang Soleh. Kosim memaksa untuk menyebar uang di Dusun Wetan lebih banyak lagi. Aris menuturkan jika warga Dusun Wetan akan tetap memilih Soleh meski uangnya diambil juga. Dari halaman rumah, Dorman muncul dan menawarkan kemenangan. Dorman berkata jika ia tak suka dengan Soleh yang suka menakut-nakuti warganya dengan embel-embel dosa dan haram. Kosim menolak tawaran kerjasama dari Dorman dan berkata jika ia bisa menang dengan jeripayah dirinya sendiri. Sembari melangkah pergi, Dorman berkata jika Kosim akan menyesal suatu saat nanti. Tukang hitam kembali datang dan berkata jika ia mendengar kecelakaan yang menimpa Ahmad. Ia memperingatkan Kosim untuk mengambil langkah agar Didi bisa selamat. Dengan angkuhnya, Kosim mengusir pria itu dari rumahnya dan mengancam akan membunuh siapa saja yang menghina Didi. Setelah menjenguk Ahmad, Laras mendapat catatan doa berbahasa Arab dari Yuni. Yuni meminta Laras untuk membacakan doa itu di dekat Didi agar setan di tubuh anaknya pergi. Laras mendekati Didi, namun anak itu menunjukkan gambar yang ia buat sendiri. Laras sampai lupa dengan doa itu karena mengagumi keindahan lukisan Didi. Tampaknya Laras berhasil disihir oleh Didi dan berhenti mencurigai anaknya.
Sembari bermesraan di kamar bersama Kosim, Laras mengabarkan jika dirinya tengah hamil lagi. Ia berkata sudah 2 bulan tidak datang bulan. Kosim menyambut kabar baik itu dengan penuh kegembiraan. Di tempat lain, tukang hitam itu kini menjadi sasaran teror iblis yang merasuki tubuh Didi. Ia dihadang tangan iblis yang menghentikan laju sepeda. Pria itu menyingkirkan tangan si hantu dan tancap gas pergi. Dan roda sepeda itu pun sampai penyok karena ngebut di jalanan off-road. Ia mendorong sepedanya melewati jembatan, namun tiba-tiba sepeda lain bergerak sendiri dan jatuh di depannya. Sosok Didi muncul di belakang berubah menjadi kakek tua yang berlari mengejar pria itu. Tengkorak kepala pria itu digigit sampai berlubang dan kelihatan otaknya. Merasakan pusing yang menyiksa, pria itu terjungkal hingga terjun ke dalam sungai. Suara tawa iblis di dalam tubuh Didi pun terus menggema seiring dengan kejadian buruk yang silih berganti menimpa warga desa. Kosim saat itu panik mengetahui anaknya tak ada di dalam kamar. Ia bersembunyi di bawah rak untuk menunggu Didi kembali pulang. Tak berselang lama, angin disertai daun kering membawa Didi tidur di atas ranjang. Kosim memeluk putranya sambil menangis teringat masa lalu Didi saat baru saja dilahirkan ke dunia. Pagi harinya, Kosim berkampanye dengan menggunakan gerobak dorong. Sementara Soleh mengumpulkan warga untuk memberi pidato terkait visi misi selama menjabat jadi kades. Ia menegaskan jika desanya itu tak layak menyandang gelar angker maupun keramat. Saat mereka sibuk dengan pemilu, Laras memilih untuk sibuk berhijrah dan mempelajari agama Islam. Ia berlatih membaca Al-Quran bersama Yuni dan beberapa warga desa lainnya. Dorman sengaja mendengar pidato dari Soleh dan menyisipkan buah mantra di masakan warga. Tak berselang lama, Yuni membawa penduduk baru bernama Wati yang bekerja sebagai bidan. Yuni meminta Laras untuk memeriksakan kehamilannya pada bidan Wati. Di waktu yang sama, Rini bercengkrama dengan Didi membicarakan calon adik Didi dalam perut Laras. Didi malah berkata jika ia tidak suka memiliki seorang adik. Ahmad yang patah kaki ketakutan melihat Didi dan langsung putar balik untuk pulang ke rumahnya. Didi lari pulang menemui ibunya dan langsung mengurung diri di dalam kamar. Didi seolah marah karena ibunya hamil anak kedua. Malam harinya, Ustadz Yasa makan bersama keluarga Soleh setelah mengisi pengajian di rumah mereka. Yuni langsung menyajikan makanan yang diberikan warga yang sudah dimaterai oleh Dorman. Saat hendak makan, Ustadz Yasa bisa merasakan ada jin yang hinggap di atas makan makanan itu. Ia pun terus membacakan doa hingga serangan doa itu sampai ke pembuat mantra, yaitu Dukun Dorman. Kelaban besar mencuat dari masakan yang terlihat lezat hingga membuat Yuni dan Rini ketakutan. Ustadz Yasa membuang kelabang itu keluar jendela dan meledak menjadi buih api. Kelabang itu kembali kepada pengirimnya dan keluar dari mulut Dorman dalam kondisi hidup. Pak Yasa menyarankan agar Soleh lebih hati-hati karena semakin dekat hari pemilihan akan makin banyak orang jahat yang ingin mencelakainya. Di malam yang semakin larut, Dorman kembali menjampi-jampikan Soleh menggunakan foto yang disebar untuk pemilu. Seketika angin berhembus kencang hingga membuat jendela kamar ini terbelalak. Anak itu membawa lilin untuk memeriksa dan melihat Didi melesat pergi entah kemana. Seluruh isi rumah ini dipenuhi dengan badai topan di mana jendela dan pintu bergetar karena tersapu angin kencang. Kosim yang melamun langsung beranjak melihat Laras memegang mukena. Istrinya itu berkata sedang gundah-gulana dan ingin melakukan ibadah untuk menenangkan diri. Sosok Didi berubah menjadi iblis berkat mantra yang dirapalkan Dorman. Ia menyasar Soleh yang masih tidur pulas di samping istrinya. Iblis itu memutar-mutar kepalanya sendiri memanggil nama Soleh berulang kali. Rini mendekati Didi tanpa rasa takut dan mencoba menyadarkannya dari kerasukan setan. Didi kembali ke wajah aslinya namun lari hibrid karena malu kepergok menjadi setan. Foto wajah Soleh tidak bisa dibakar menjadi pertanda jika serangan Dorman kali ini gagal total. Pagi harinya Rini bercerita pada sang ayah jika semalam Didi datang ke rumah mereka dan membuat keributan. Rini juga mengungkapkan jika kepala Didi berubah menjadi tua dengan rambut putih beruban-uban. Soleh dan Pak Yasa mendengarkan dengan seksama setiap cerita kesaksian Rini terkait kejadian tadi malam. Pak Yasa mengungkapkan jika iblis yang merasuki Didi kemungkinan besar adalah jelmaan arwah keturunan berdarah Portugis yang mewarisi kekayaan leluhur di desa mereka itu, yaitu Albert Dominic. Dengan kekayaan yang dimiliki, Albert sering menyiksa warga pribumi yang menentang aturan darinya. Tak hanya itu, ia juga memperkosa gadis-gadis dan menyantap otak monyet mentah-mentah. Warga desa bersiasat untuk melakukan pemberontakan dan menghukum Albert dengan mengikat tangan dan kakinya lalu ditarik ke 4 arah berbeda menggunakan kuda. Pria tua itu hanya mampu menjerit kesakitan seiring tangan dan kakinya lepas dari tulangnya. Ustadz Yasa menegaskan jika di desa hanya ada satu orang yang bisa berkomunikasi dengan arwah Albert, yaitu garis keturunannya sendiri, Dorman. Pria itu menggunakan tubuh Didi untuk menghidupkan amarah kelam Albert dan membalas dendam pada semua warga desa yang dulu pernah mengeksekusi dirinya. Dorman adalah salah satunya keturunan haram Albert yang gemar memperkosa gadis pribumi. Pak Yasa mengaku pernah berguru ilmu putih bersama Dorman, namun Dorman menyelewengkan ilmu putih demi kepentingan kelam.
Kedatangan Pak Yasa ke desa bukan hanya untuk menyiarkan agama Islam, namun juga untuk menghentikan angkara murka yang disebabkan oleh nafsu bejat Dorman. Di tempat lain, Qasim pagi-pagi sudah menutup pintu rumah agar tidak keluyuran tiap malam. Dorman berbisik dari balik pepohonan jika kayu dan paku tidak akan bisa menghalangi kekuatan gaib. Aris berkata jika Matik minta banyak uang untuk merebut suara dusun wetan. Qasim tertawa girang. Ia berkata jika manusia tidak akan tahan dengan godaan uang. Ia meminta Aris untuk memberikan lebih banyak uang demi memenangkan pemilu. Didi pulang lebih awal untuk menjaga ibunya dari sesuatu yang benci pada kehamilan kedua. Saat Laras sibuk menjemur pakaian, Didi tiba-tiba berteriak minta tolong dan posisi sudah bertengger di bibir sumur. Laras berlari menyelamatkan anaknya, namun wajah Didi tiba-tiba berubah menjadi kakek tua. Sosok iblis itu menyeret Laras masuk ke dalam sumur dan tenggelam di sana. Didi meloncat keluar sembari memperhatikan tingkah ibunya yang hampir mati kehabisan udara. Laras tak lupa melafalkan doa yang ia hafal setelah ikut pengajian di rumah Yuni. Si kecil Didi malah kegirangan dan sepedaan mengitari sumur itu. Bacaan doa Laras sampai ke telinga Didi dan membuat anak itu berteriak kesakitan. Qasim bergegas menghampiri anaknya, namun mata anak itu memutih dan berlari kencang meninggalkan ayahnya. Di dalam sumur terlihat Laras mengapung tak sadarkan diri. Qasim langsung terjun untuk menyelamatkan istri tercintanya itu. Yuni mencoba membantu memeriksa kondisi Laras dan berkata jika bayi dalam kandungan Laras baik-baik saja. Saat tersadar, Laras menangis sembari berkata jika Didi menarik tangannya hingga jatuh ke dalam sumur. Laras yakin putranya itu kerasukan setan karena tidak mungkin seorang anak bisa mencelakai ibunya. Ia meminta Qasim untuk ambil tindakan, namun jika semua itu salah, maka mereka berdua harus bertobat. Di tempat lain, Aris memberikan uang dengan jumlah sesuai dengan permintaan Maati. Setelah mendapat uang imbalan, Aris meminta Maati untuk datang ke rumah Qasim. Ia menuturkan bahwa Laras baru saja terjatuh dan masuk ke dalam sumur. Maati langsung berkata jika semua kesialan di rumah Qasim terjadi karena ada bayi siluman. Makhluk itu tidak menerima adiknya lahir dan melakukan segala cara untuk menghabisi nyawa Laras. Maati dibonceng Aris ke rumah Qasim, namun motornya mogok saat melewati hutan rimba. Terlintas sosok Didi muncul mengagetkan Maati yang ketakutan. Saat Aris memeriksa, iblis itu loncat memikam dirinya hingga tak terlihat lagi ke dalam kegelapan malam. Maati mengambil korek api untuk memeriksa kondisi Aris, namun pria itu sudah dimakan otaknya oleh iblis bermuka dua. Qasim kembali menyadari jika Didi tak ada di rumahnya. Ia mengarahkan semua pelayan untuk mencari Didi sampai dapat. Di waktu yang sama Maati menangis ketakutan dan berlari meminta bantuan warga. Ia sampai di toilet umum dan memilih untuk bersembunyi di sana. Di balik pintu rotan, Didi terlihat mengejar Matik dan mencari keberadaan wanita itu. Tiba-tiba Matik menangis ketakutan sementara Albert tertawa di atas penderitaan. Dari bawah kloset muncul tangan iblis mencakar Matik dan menghancurkan perut wanita itu sampai meledak. Anak buah Qasim yang melihat Didi tidak berani menangkapnya karena tubuh anak itu dipenuhi darah dan terlihat seperti setan. Warga yang menemukan jasad Matik langsung memukul kentongan tanda bahaya. Dorman masih berusaha keras untuk menyantet Soleh yang mana kali ini foto berhasil terbakar habis. Setelah mendengar tanda bahaya, Soleh pergi menjemput Yuni yang sedang merawat Laras di rumah Qasim. Ia meninggalkan Rini seorang diri di rumah dan berpesan agar anak itu tidak keluyuran hingga ia kembali. Baru beberapa langkah keluar dari rumah, Soleh disambut Didi yang sudah berlumuran darah. Didi merayap minta tolong seolah dirinya adalah korban. Rini mengintip dari balik pintu berharap Didi baik-baik saja. Soleh meraih tubuh Didi yang jatuh pingsan. Dari dalam rumah, Rini menyadari jika anak yang dipeluk ayahnya bukan Didi yang sebenarnya. Ia berteriak memanggil sang ayah agar menjauh dari anak itu. Sayangnya, teriakan Rini sama sekali tak terdengar dan Soleh buru-buru menggendong Didi untuk masuk ke dalam rumah. Tiba-tiba sosok Didi kembali berubah menjadi Albert Dominic dan mulai menyerang untuk memakan otak Soleh. Rini yang dikunci di dalam rumah hanya bisa berdoa memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar nyawa ayahnya diselamatkan dan dilindungi dari makhluk jahat. Tak lama setelah usai membaca doa, pintu rumah yang semula terkunci bisa membuka kembali. Rini berlari menghampiri ayahnya dan berusaha membujuk Didi agar mau melepaskan sang ayah. Pak Yasa sudah mengetahui kelakuan Dorman dan langsung menyambangi kediaman pria itu. Perkelahian di antara mereka berdua terjadi dan tak dapat terelakkan. Soleh membawa Didi pulang ke rumah Qasim setelah pingsan karena mantra Dorman mulai melemah. Dorman menyiram Yasa dengan darah ayam dan membuat pria itu kabur ke rumah Qasim. Yasa tahu jika Didi sudah dibawa pulang oleh Soleh dan langsung menjelaskan pada Qasim jika tubuh anak itu dinaungi iblis. Pak Yasa segera merukyah anak itu dengan mulut ditutupi kain putih. Anak itu menggeliat kesakitan dan terus menjerit minta tolong. Yasa tak henti membaca doa hingga tubuh Didi melayang di udara. Tak berselang lama tubuh Didi kembali tenang di mana iblis Portugis mulai bisa dikendalikan. Iblis itu langsung menyerang Dorman dengan wujud kepala tanpa badan. Dorman lari tunggang langgang ketakutan hingga masuk ke dalam hutan. Didi berubah menjadi hantu tua yang menggeliat kesakitan. Anak itu bangkit dan memutar kepalanya 360 derajat. Sosok itu merangkak ke langit-langit rumah berdiri terbalik menatap ibunya.
Qasim langsung melindungi Laras dan disambut Yasa yang kembali meruqyah Didi. Iblis itu menagih janji pada Qasim dan menyerang Yasa dengan cekikan yang luar biasa kuatnya. Laras membisikkan doa di telinga Didi sementara Qasim menahan tubuh dan kaki anak itu. Setelah beberapa kali membaca doa, Didi kembali ke wujud normalnya dan Aku yang anakmu. anak itu kembali kerasukan lengkap dengan efek berasap-asap. Yasa terus berdoa meski tekanan di ruangan itu semakin terasa berat. Setelah kejang-kejang, wajah kakek Albert menghilang berganti dengan wajah rupawan Didi yang telah siuman. Didi langsung memanggil Rini serta ayah ibunya. Dorman melangkah ke makam kakeknya sembari menangis minta ampun. Hantu Portugis itu menyeret Dorman ke dalam liang lahat dan tidur berdua dalam satu keranda. Setelah anaknya berhasil disembuhkan, Qasim berterima kasih pada Soleh dan Pak Yasa yang tetap baik membantunya. Ustadz Yasa menasihati jika harta tidak bisa dijadikan jaminan apalagi pelindung keluarga. Agar hidup sentosa sejahtera, akhlak dan tindakan harus mengarah pada ridho Allah sehingga rahmat dan lindungannya senantiasa melingkupi. Qasim mengaku hendak bertobat atas kesalahan di masa lalu. Ia meminta arahan dari Ustadz Yasa untuk menyempurnakan ibadah. Keesokan paginya hasil pemilihan desa berhasil dimenangkan oleh Qasim. Sebelum resmi menjabat, Qasim meminta maaf pada para warga jika selama ini banyak melakukan kesalahan. Meski menang, Qasim memberikan jabatannya pada Soleh Bahrudin yang nyata kerjanya dan nyata hasilnya. Tak hanya memberikan jabatan, Qasim juga memberikan semua tanah miliknya untuk dibagikan pada yang berhak menerima, termasuk mensukseskan program desa. Burung Didi kini bisa dipotong dengan mudahnya di tangan Pak Yasa. Tak lupa Rini turut menyaksikan dan duduk di bawah meski matanya sempat ditutupi oleh sang ayah. Qasim menenangkan Didi yang menangis kesakitan. Dan malam harinya Qasim mendengar teriakan Laras yang merintih kesakitan. Teriakan itu berganti dengan suara tangisan bayi. Qasim dan Didi bersyukur akhirnya adik Didi lahir dengan selamat. Saat mereka hendak masuk kamar, bidan yang membantu persalinan berlari keluar dengan leher berdarah-darah. Ternyata gantian Laras yang kini kerasukan setan dan menagih janji Qasim. Dan film pun berakhir. Di remake